Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Nila Tunisa dengan NIM 231330145 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Dr. Adi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking yang selalu kita doakan semoga beliau selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan segala urusannya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini, topik yang dibawakan oleh kelompok 5 yaitu public speaking, dari gugup ke gagah. Keren sekali. Nah, yang pertama itu dijelaskan ada urgensi public speaking di era digital. Ternyata kemampuan public speaking pada zaman digital ini semakin vital. Kenapa? Karena meningkatkan efektivitas komunikasi virtual. Mungkin dari Zoom meeting, presentasi online, itu tuh harus tetap bisa bikin audiens menjadi fokus, walaupun lewat layar. Selanjutnya, karena kemampuan mempengaruhi dan menginspirasi. Public speaking itu kan seni memikat hati ya. Kalau jago ngomong, kita bisa menggerakkan orang lewat kata-kata. Nah, selanjutnya karena kolaborasi tim jadi lebih asik dan jelas. Komunikasi yang baik itu bakal kayak menghasilkan kerja tim yang bakal sukses. Selanjutnya karena adaptif terhadap teknologi baru. Nggak cuma pinter ngomong, tapi juga paham cara menyampaikannya lewat media digital. Nah, selanjutnya bangun kepercayaan diri. Kalau udah bisa ngomong depan umum, rasa minder tuh pasti perlahan akan menghilang. Selanjutnya karena penyampaian ide itu jadi lebih efektif. Karena ide bagus itu nggak akan berarti kalau disampaikannya dengan cara membosankan. Nah, selanjutnya profesionalitas meningkat. Di dunia kerja, public speaking itu udah jadi nilai plus banget nih. Selanjutnya materi yang kedua yaitu persiapan public speaking yang matang. Jadi saat kita public speaking itu jangan asal tampil. Ini nih langkah yang bisa jadi checklist nih sebelum manggung. Yang pertama, kenali audiens kita nih. Siapa yang bakal dengerin. Terus sesuaikan gaya dan bahasa kita. Selanjutnya siapkan alat bantu. Ini juga penting banget nih untuk kita sebelum public speaking. Misalkan kita butuh PowerPoint yang akan disampaikan oleh audiens kita, terus mempersiapkan audio kayak mic, musik, kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir bisa kita sebelum public speaking kita cek lokasi, terus alat sebelum tampil, kayak biar kita tuh udah bener-bener siap gitu tuh, nggak panik saat di tempat. Kayak misalkan kita harus tahu arah kamar mandi agar misalkan kita mau ada urgent gitu, kita udah tahu nih arah kesini kemana, biar jadi misalkan kita lagi gugup nggak panik lagi kayak gitu. Materi yang selanjutnya yaitu adaptasi gaya bicara. Ini nih kunci. Jadi gaya bicara itu harus fleksibel. Kayak kita tuh harus menyesuaikan audiens kita, menyesuaikan siapa yang bakal kita hadapi. Kayak kita bisa pahami dulu demografi audiens kita, kayak misal remaja atau orang tua. Jadi gaya dan bahasa itu harus dibedakan. Selanjutnya gunakan bahasa yang mudah dipahami. Jangan sok sastra tinggi kalau audiensmu anak muda, jadi menyesuaikan aja gitu. Selanjutnya ada sesuaikan mood dan tone acara. Kayak kita harus membedakan nih acara formal atau acara non formal. Itu tuh beda banget. Kalau acara formal kan kayak yang ya udah lurus-lurus aja gitu. Kalau acara non formal kan ada seru-seruannya kayak gitu. Jadi harus dibedakan, sesuaikan juga moodnya kayak gitu.
Selanjutnya libatkan audiens secara aktif. Kayak kita tuh bisa memberikan kepada audiens tuh tanya jawab, games atau jokes ringan yang bisa bikin suasana tuh hidup. Materi yang selanjutnya yaitu jenis gaya bicara. Kayak kita tuh harus bisa pilih yang cocok nih buat kita nih apa gaya bicaranya. Di sini ada gaya ekspresif. Ini nih cocok buat yang energik, suka tampil semangat kayak gitu. Nah, ada juga gaya perintah. Ini nih gaya tegas, efektif untuk memberi instruksi atau motivasi. Nah, selanjutnya ada gaya pemecahan masalah. Kayak ini logis, cocok buat debat, presentasi ilmiah dan sebagainya. Setiap orang bisa pakai gaya yang beda-beda tergantung situasi dan karakter audiensnya, dan menyesuaikan juga dengan kita gitu. Kita tuh cocoknya dengan gaya apa. Selanjutnya Q&A. Ini nih wajib banget ada di setiap presentasi. Apa sih tips buat sesi tanya jawab? Yang pertama itu jangan takut dapat pertanyaan susah. Jadi santai aja. Selanjutnya ulangi pertanyaan kepada audiens ini untuk memastikan pemahaman kita gitu. Jadi misalkan kalau kitanya belum ngerti sama pertanyaannya, kita boleh tanyakan lagi kepada audiens yang menanyakan. Selanjutnya ada jawab dengan jelas. Kalau nggak tahu, ngaku aja, jangan janji follow up kayak gitu. Jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu public speaking itu bukan cuma buat orang yang jago ngomong aja. Ini nih tentang menyampaikan pesan secara jelas, menarik, dan juga berdampak mulai dari memahami audiens, mempersiapkan materi, latihan, sampai menguasai panggung. Semua itu harus bisa kita pelajari. Oh iya, sebelum dimulai presentasi tadi, sebenarnya ada penampilan seperti biasa, penampilan 3 teman kita yang minggu kemarin itu dibawakan oleh Alia Gina Farah, terus Siti Nur Alisa, selanjutnya yang terakhir itu Mutaji. Dia berperan sama nih, dia menjadi seorang pendakwah, berpidato dengan tema-tema yang dia bawakan yang sangat menarik dan juga penampilannya sangat bagus-bagus sekali. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.